Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahi alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imam al-karamah, birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur tasyukur kembali mari kita haturkan kehadiran Allah, sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan lahir batin yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, baik disadari maupun tidak. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia, dan juga hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah amalan bersama di malam ini telah kita jalankan, malam yang kedua, dan bismillah akan kita lanjutkan besok malam, yaitu di pengajian memperingati nuzulul Quran yang akan diadakan di tempat ini. Syukur tasyukur, semoga apa yang telah kita jalankan di malam ini, amalan-amalan yang telah kita jalankan, yang tentunya kita menyadari masih begitu banyak kekurangan, masih begitu banyak kesalahan, semoga tetap membawa manfaat demi iman dan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara, zaman sudah semakin carut marut. Zaman sudah semakin porak-poranda dikarenakan tingkah pola manusia yang sudah melampaui batasannya. Maka di zaman yang seperti ini, sebagaimana nasihat wasiat dari yang guru kita, juga dari guru kita, fafiru ilallah, mari berlari sekencang mungkin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlari sekencang mungkin menuju Allah. Di setiap gerak langkah libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tipu daya syaitan laknatullah semakin menjadi-jadi, alam kebatilan semakin menambah kekuatan untuk menghancurkan manusia di dalam bertauhid kepada Allah. Maka tentunya nasihat dari yang guru kita, maka kita harus meningkatkan tekad kita, kekuatan dohir batin kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap saat dan detik merabbuka, siapa Tuhan? Merabbuka, siapa Tuhanmu, ini setiap saat dan senantiasa menjadi pertanyaan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Maka bersungguh-sungguh untuk memilih kepada pilihan yang benar.
yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan-panggilan Allah jangan disepelekan. Mulailah bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mulailah bersungguh-sungguh untuk betul-betul berserah diri, beristikharah di antara ribuan panggilan, ribuan suara di dalam hati kita. Maka ada satu yang benar di antara ratusan bahkan ribuan kehendak yang ada di dalam hati kita. Mulai memilah dan memilih siapa Tuhan. Di saat hadir panggilan Allah waktu subuh, merobohkan siapa Tuhan. Bukan ucapan yang jauh, tetapi perbuatan kita. Di saat waktu subuh kita mampu bangkit, mampu hadir untuk memberikan, menunaikan haknya Allah disembah sebagai wujud patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah menjawab pertanyaan marbuka, siapa Tuhanmu, dengan perilaku kita. Saudaraku rahimahullah, ini tidak main-main. Sudah sering kita bahas bersama-sama. Satu kali kita mampu menjawab dengan benar, maka 40 hari 40 malam bangkit kekuatan di dalam diri kita untuk beribadah dan beramal soleh. Satu kali kita mampu menjawab dengan jawaban yang benar, selama 40 hari 40 malam akan terjaga niat dan etika. Akan hadir kekuatan di dalam jiwa raga kita, kekuatan untuk beribadah dan beramal soleh. Akan terpancar cahaya Allah di dalam saudara kita yang menjadikan hati ini mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, satu kali kita salah di dalam menjawab, satu kali kita salah di dalam memilih, resikonya 40 hari 40 malam akan berada dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Nuraninya betul-betul mendorong mendapatkan hidayah dari Allah. Malam ini aku harus sholat, malam ini aku akan ibadah, malam ini aku mau mandi malam, sholat tobat, berserah diri kepada Allah. Hatinya sudah menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergerak. Oh, malam ini ada acara ngaji, aku hadir. Begitu sudah tekad batin hadir, tiba-tiba tipu daya syaitan pun hadir. Merebuka siapa Tuhan. Maka ikrar pertama ini adalah kebenaran. Ikrar pertama, oh nanti saya mau ibadah, oh nanti saya mau amal soleh. Etikat yang pertama yang diterima ini yang harus dipertahankan. Etikat yang berada di dalam kebenaran. Maka setelah itu hati-hati, karena kita sudah ngaji lama, kita sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lama, tentunya harus didan kalau basa Jawa. Begitu sudah ikrar i'tikad menuju jalan yang benar, ikrar i'tikad untuk beribadah, ikrar i'tikad untuk beramal soleh, maka waspadalah 1 menit, 1 jam, 1 detik akan hadir ujiannya, tantangannya. Tiba-tiba greges, tiba-tiba gremes, tiba-tiba berubah pikiran, tiba-tiba apapun itu. Saudaraku rahimahullah, ini hati-hati. Tatkala kita selektif di dalam langkah, betul-betul beristikharah dan memegang kebenaran,
memegang hidayah dengan bersungguh-sungguh, maka hidup kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kebesaran hati, butuh kebesaran jiwa untuk menerima kebesarannya Allah, butuh kebesaran hati, kebesaran jiwa untuk menerima ketuhanannya Allah, butuh kebesaran hati dan jiwa, pengorbanan tulus dan ikhlas untuk mampu mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, mengalahkan kehendak hawa nafsu. Saudara rahimakumullah, ini tentunya yang harus kita perhatikan bersama-sama agar ritme ibadah, agar ritme daripada amalun soleh ini tertata dan mampu istiqomah, harus kita perhatikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita masih mencela-mencele, maka yakin ibadahnya pun angin-anginan, kekuatan ibadah pun angin-anginan. Sebab apa? Belum ada kejelasan ikrar antara kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hubungan, tatkala sebuah hubungan antara lawan jenis ini belum bersungguh-sungguh, maka tentunya masih belum percaya dan yakin. Maka di saat sudah menunjukkan kesungguhan, sudah menunjukkan kesetiaan, apalagi sudah diikat dengan ikrar ucap qabul angkah tukar qabil, maka akan dibuka pintu-pintu rahasia auratul qudsiyah bagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bagi orang lain, ternyata mudah bagi hati yang sudah mantap yakin untuk memilih, menjatuhkan pilihan hidup mati menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka kembali kepada diri kita, seberapa besar tekad kita untuk betul-betul senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu sekali lagi salah dalam menjawab, satu kali salah sudah mendapatkan hidayah di dalam hati, menerima, tetapi tidak mampu kita sampaikan kepada seluruh anasir tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak mampu tabligh di dalam langkahnya, maka resikonya 40 hari hati kesulitan menerima hidayah Allah. Kok hati hamba, sholat hamba, zikir hamba, kibir hamba, sudah selo 1 jam tetapi hatinya masih hambar. Kenapa? Ternyata terblokir oleh pengkhianatan yang pernah dilakukan. Sudah janjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mengingkari. Waktu subuh ini janjian kita dengan Allah, kita dipanggil oleh Allah. Waktu sholat kita dipanggil oleh Allah. Perjuangan hadir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari inilah, dari sini merebuka siapa Tuhan, sabar ataukah marah, ikhlas ataukah dendam, dermawan ataukah bakhil, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pengorbanan kita, derita, kesulitan kita di dalam memilih kebenaran, itu tidak akan sia
segala pengorbanan apapun, sekecil atau sebesar apapun pengorbanan di dalam kita mempertahankan, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan penghambaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini dari Allah, detik saat ini berada di bumi, dan tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alamat kita, pekerjaan kita adalah liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin Gusti Allah akan membukakan pintu kemudahan. Akan dibukakan pintu kemudahan di dalam menggapai ridho Allah. Inilah alamat kita. Kita dari Allah saat ini berada di bumi dan akan kembali kepada Allah. Pekerjaan kita apa? Liya'budun, menghamba, pelayan budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pekerjaan kita, alamat kita dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita, keluarga kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga senantiasa mampu menjawab, memenuhi panggilan Allah, menjawab dengan kebenaran zahir wa batin, sehingga langkah zahir batin kita betul-betul langkah zahir batin manusia yang mengabdi kepada Allah fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak akan terjadi hari kiamat kalau langit belum runtuh, bumi belum hancur. Kiamat itu adalah langit runtuh, bumi hancur, baru terjadi kiamat. Kalau sudah langitnya runtuh, buminya hancur, baru kiamat itu terjadi. Kalau manusia belum bersungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Allah, maka belum mengalami kebangkitan daripada ruh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia masih mencela-mencela, kalau manusia masih selengean dalam beribadah, berjuang menggapai ridha Allah, masih banyak iklan-iklan di dalam langkahnya, belum terjadi kebangkitan ruh Rasulullah. Belum akan terjadi kiamat. Kiamat adalah bangkit. Bangkit apa yang bangkit? Akhlak Rasul, akhlak Quran di dalam diri kita. Kalau kita belum bersungguh-sungguh menyerahkan zahir batin ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bersungguh-sungguh di dalam memilih yang benar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga membawa manfaat demi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillah, kita sambung kembali besok malam di pengajian dalam rangka nuzulul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, seluruh keluarga diajak untuk hadir seperti pengajian apa. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan ilahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.